Halo Digers, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di podcast Capila, ruang belajar, ruang cerita, dan ruang berbagi inspirasi. Di era digital seperti saat ini, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet. Tapi tanpa kita sadari, kita seringkali meninggalkan jejak digital di mana-mana. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas bagaimana sih melindungi data pribadi dengan baik. Hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan salah satu peserta magang di Balekom di Makassar. Halo, boleh. Halo, jadi ya terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal N. Jadi saya salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Sulawesi Barat. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Jadi saya salah satu peserta magang di Balai Komdigi Makassar. Oke, kalau boleh tahu, Novel udah berapa lama sih magang di Balekom di Makassar ini? Eee, saya magang itu kan masuk di awal Januari, 2026. Ya sekarang, eee, awal Februari, jadi kurang lebih 1 bulan lah di sini. Oke, karena kita hari ini membahas tentang perlindungan data yang dilihat dari background Novel ini sangat relate ya, Novel. Kalau menurut Novel, perlindungan data itu seperti apa sih? Jadi perlindungan data pribadi ya, eee, kalau kita mengambil, referensi dari, peraturan undang-undang di Indonesia ya, Undang-Undang PDB tahun 2022 nomor 27 itu. Jadi, data pribadi itu Eee, adalah sebuah data atau informasi, yang dapat mengidentifikasi sebuah seseorang. Nah, baik itu data pribadi itu secara langsung dan tidak langsung. Oke, kalau menurut Novel sendiri, seberapa penting sih data pribadi seseorang di kehidupan sekarang gitu? Eee, Kalau ditanya seberapa penting, ya penting banget. Karena kenapa? Eee, Data pribadi ini sebenarnya menjadi, apa ya, hak fundamentalnya kita. Jadi, bagaimanapun juga kita sebenarnya tidak bisa merasa bahwa, data pribadi ini sepele dan tidak, apa ya, merasa tidak perlu dilindungi. Ini ini salah ya, jadi kita harus melindungi data pribadinya kita, karena ini adalah hal yang sangat fundamental bagi diri kita. Oke. Terus, menurut Noval, apa saja sih yang dimaksud dengan data pribadi itu? Nah, data pribadi itu, eee, umumnya dibagi 2. Jadi yang pertama itu, data pribadi yang paling umum atau data pribadi yang umum. Nah, data pribadi yang umum ini dia meliputi, seperti nama, terus, alamat, nomor telepon, juga gendernya juga bisa, gender. Nah, terus ada juga yang dinamakan dengan, data pribadi yang spesifik. Nah, data pribadi yang spesifik ini dia, apa ya, istilahnya agak sensitif ya. Jadi, data pribadi yang spesifik itu dia meliputi, seperti nomor KK ya, nik juga, terus, data biometrik itu bisa berupa sidik jari, retina ya, retina kita, eee, terus apa ya, juga bisa data kesehatan terus data keuangan juga bisa. Itu, eee, apa, hal-hal yang meliputi data pribadi secara spesifik. Oke, tadi udah dijelaskan beberapa contoh dari data pribadi. Nah, kalau menurut Novel sendiri, apakah riwayat pencarian, foto, ataupun, eee, apa gitu yang di sosial media itu termasuk data pribadi atau kayak hal kayak, it's okay, kayak kita sebarkan Oh, oke. Jadi, apakah kayak riwayat riwayat pencarian. riwayat pencarian, terus mungkin juga akun media sosial kita ya, di, email, ya, itu ya kalau di era sekarang itu, bisa dikatakan sebagai data pribadi. Karena ya sekarang itu apa ya, misalnya, foto ya, foto itu bisa tersebar di mana-mana, di media sosial. Jadi, menurut saya
eee, apa ya, seperti email, foto, riwayat pencariannya kita juga itu termasuk, data, pribadi. Karena apa ya, orang itu bisa tahu sebenarnya, kita ngapain aja di media sosial, di internet dari, hal yang tadi. Oke, berarti harus pintar-pintar dalam menyaring ataupun menghapus riwayat pencarian ya, Nova? Iya. Oke. Terus menurut Nopal sendiri, kenapa sih kita harus melindungi data pribadi kita? Ya, jadi kenapa kita harus melindungi data, pribadi? Sebenarnya ada banyak hal ya. Jadi, eee, yang pertama ya, karena ya seperti yang saya sebutkan tadi, karena data pribadi sebenarnya itu adalah hak fundamentalnya kita. Jadi semua manusia itu, harus merasa bahwa, saya harus melindungi data pribadi kita. Jadi, eee karena terkadang orang berpikir bahwa, saya tidak punya apa-apa yang harus saya lindungi begitu. Jadi, ya mungkin saja sekarang itu, resikonya, belum ini ya, tapi kita tidak tahu di, ke depannya itu apa yang akan resiko kita dapatkan kalau kita, apa ya, merasa bahwa data kita itu tidak perlu dilindungi. Nah, terus yang kedua itu, eee, apa ya, untuk menghindari yang namanya data breach atau kebocoran data. Nah, eee, jadi mengapa kita harus melindungi data pribadi kita? Nah, itu untuk mencegah yang namanya kebocoran data. Nah, kebocoran data itu biasanya apa ya, dia disebabkan karena server diretas, terus, layanan dari, perusahaan atau instansi itu mungkin buruk, terus, adanya manipulasi dari, eee, orang dalam atau insider threat ya kalau nggak salah itu. Nah, biasanya kalau kebocoran data atau data breach itu, apa ya, itu bukan, kesalahan dari pengguna, tapi melainkan, eee, biasanya itu kesalahannya itu dari layanan yang ini, sistemnya itu lemah. Jadi mungkin, dia apa ya, layanan penyedia layanan itu kurang, apa, memadai untuk, perlindungan datanya, apa, datanya pelanggan atau pengguna begitu. Oke. Kalau menurut Novel, seperti apa sih bentuk ancaman yang biasa sering terjadinya kebocoran data seseorang gitu? Ya. Jadi, eee, ancaman yang paling sering terjadi ya, terkait kebocoran data. Nah, saat ini ancaman ya memang kebocoran data itu memang sering terjadi saat ini. Jadi biasa kita lihat itu, eee, apa ya, saya juga pernah mengalami ya, saya tidak tahu nomor HP saya itu dia didapat dari mana, saya tiba-tiba ditelepon oleh orang yang, tidak diketahui. Terus dia juga, apa ya, istilahnya mengatasnamakan sebuah instansi, atau sebuah perusahaan, atau sebuah orang gitu. Dia mengatasnamakan hal tersebut, ya mungkin niatnya juga buruk kan, karena kita tidak tahu tiba-tiba ditelepon seperti ini. Itu salah satu hal yang paling, apa ya, sering terjadi, untuk saat ini. Oke. Ada ndak solusi pas Novel mengalami kejadian itu? Kalau, saya ya solusi apa yang harus dilakukan pada saat kita, Iya, eee, mendapat ancaman. ya Betul. mendapat hal tersebut. Jadi, eee, pertama itu kita tidak boleh langsung, apa ya, percaya bahwa, eee, apa, orang tersebut berasal dari, mengatasnamakan instansi yang, di atas namakan. Nah, kita tidak boleh percaya karena, eee, biasanya juga instansi itu, dia tidak ini, tidak apa, tidak ada instansi yang saya lihat itu langsung menelpon tiba-tiba dia, menanyakan apa, nik, menanyakan nama, nomor telepon, itu patut diwaspadai karena tiba-tiba banget ada yang meminta
ininya kita. Kayak lebih ke Iya modus ya, iya. tiba-tiba tanya Iya, kita harus waspada perihal tersebut. Oke. Menurut Noval, kenapa sih seseorang kadang mengabaikan, data pribadinya? Oke. Eee, Kenapa orang-orang cenderung sepele Iya, terkait terhadap data pribadi. data pribadinya mereka? Karena, ya seperti yang saya bilang tadi, itu orang-orang merasa bahwa tidak ada hal yang perlu saya lindungi dari, diri saya. Jadi, mungkin kalau, eee, apa ya, dalam bermedia sosial, karena merasa seperti itu tidak ada yang perlu saya lindungi dari diri saya, jadi dia, memberikan informasi terkait dirinya ya, di luar sana di media sosial itu kurang ini, dia bebas memberikan informasinya dia. Terus, ada juga yang, apa ya, istilah yang dinamakan dengan, eee, privacy paradox atau paradoks kenyamanan. Jadi, terkadang itu orang-orang ya, merasa apa ya, itu pada saat kita menikmati sebuah layanan kan, ada kebijakan privasi. Nah, terkadang orang-orang, itu merasa, "Oke, apa sih layanan ini, apa sih kebijakan privasi ini?" Terus dia tidak membaca kebijakan tersebut, dia, langsung apa ya, langsung menyetujui, terus ya untuk mendapatkan layanan yang diberikan antara bisa itu game juga, biasanya seperti itu. Oh ya, jadi Jadi cenderung seseorang itu pengen instan, ya pengen instan, tanpa mengetahui. iya, tanpa mengetahui, sebenarnya data pribadinya kita itu mau diapakan begitu. Itu tertulis di kebijakan privasi. Oke, selanjutnya Noval, ada pesan untuk para audiens yang menonton podcast kali ini untuk lebih aware gitu terhadap data pribadinya? Jadi pesan saya, jadi jangan mudah percaya, berita di luar sana, selalu, eee, sharing ya, selalu saring sebelum, membagikan, berita di luar sana. Terus juga perkuat literasi digital kita. Jadi kita tuh harus selalu update perkembangan teknologi saat ini, karena ya semakin berkembangnya teknologi juga kejahatan itu bermacam-macam. Jadi, kita harus selalu update terhadap perkembangan teknologi, jangan mudah percaya, selalu waspada, dan tetap, melindungi data pribadi. Oke, terima kasih Noval. Itulah tadi pembahasan kita terkait perlindungan data. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data atau data pribadi adalah sesuatu atau aset yang berharga yang harus kita lindungi, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.